Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratim mustaqim, amma ba'du. Para pemirsa Wijhah TV PD Persis Kabupaten Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat kudrah, iradah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu Allah memberikan kesempatan kepada kita semua sampai pada bulan Ramadan di tahun ini. Ini adalah sebuah kekayaan yang tiada terhingga karena Allah menganugerahkan hidup pada bulan ini. Tentu kita merasa bergembira dan bersyukur akan anugerah ini karena walau bagaimanapun tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahwa dirinya itu pulang dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Semua orang menginginkan agar dirinya itu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagia dan mulia seseorang manakala ia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa. Tidak ada seorang pun yang lepas dan bebas dari kekhilafan dan kesalahan. Akan tetapi setiap khilaf dan salah, noda dan dosa, manakala diampuni oleh Allah, Allah berikan maghfirah, maka sudah barang tentu sungguh bahagia dan sungguh mulia. Maka pada hari ini, pada saat ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berada dan sampai umur kita pada bulan Ramadan tahun ini. Bukankah Ramadan itu adalah bulan yang penuh maghfirah? Betapa tidak. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan akan menjadi kifarat bagi dosa-dosa di antara semua itu, selama menjauhi dosa-dosa yang besar. Apabila seorang terlepas dan terbebas dari dosa-dosa yang besar,
Maka salat yang 5 waktu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib isya, isya subuh, subuh ke zuhur lagi, itu akan menjadi kifarat dari dosa-dosa di antara itu. Begitu juga dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi kifarat dari dosa-dosa yang telah lewat. Maka dengan demikian, betapa kehadiran Ramadan itu menjadi kabar gembira, menjadi sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan seseorang, karena dia akan diampuni dosa. Dari Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini, sudah barang tentu akan menjadi kifarat lima bainahuma di antara keduanya. Oleh karena itu, magfirah di bulan Ramadan itu bukan hanya kehadiran saumnya saja, akan tetapi ibadah salat tarawihnya, di mana Rasulullah menyampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang menunaikan qiyam Ramadan karena iman dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzanbi, dari dosa yang telah lewat. Begitu juga kita mencari satu malam di mana malam itu adalah malam yang masuk dalam kategori Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila bulan ini dinamai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Sehingga seseorang akan merasa senang, merasa gembira karena telah diantarkan kepada maksud dan tujuan hidup seorang tersebut. Betapa siapapun kalau orang itu diantarkan kepada maksud dan tujuan hidup, pasti bergembira. Jangankan makhluk yang namanya manusia, binatang pun apabila diarahkan dan dihantarkan kepada maksud dan tujuan hidupnya, mereka akan bersenang, mereka pun bergembira. Seekor kambing disembelih, lalu dagingnya disate, digulai, lantas kulitnya digunakan, dimanfaatkan untuk jaket kulit, untuk tas, untuk sepatu dan lain sebagainya. Maka mereka itu hakikatnya bergembira karena mereka setelah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah cara mereka bertasbih. Cuma kita tidak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum. Karena seperti itulah mereka diantarkan oleh manusia kepada maksud dan tujuan hidupnya. Aku diciptakan oleh Allah memang untuk dimanfaatkan kulitnya, dinikmati dagingnya, serta dimanfaatkan seluruh tubuhnya untuk keperluan hidup manusia. Demikian juga langit dan bumi, di mana kita tahu langit dan bumi memahasucikan kepada Allah. Apa yang ia saat ini lakukan itu adalah wujud tasbih. Sehingga Quran surat Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit dan bumi memahasucikan kepada Allah. Begitu juga makhluk yang ada di sekitarnya. Tidak ada satupun yang tidak memahasucikan kepadanya. Akan tetapi kalian tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana sebetulnya tasbih mereka itu. Maka dengan demikian saat ini kita berada pada bulan Ramadan, di mana
kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada maksud dan tujuan hidup kita, yakni untuk beribadah. Maka bulan ini adalah bulan yang begitu banyak aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang pokok maupun ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, petunjuk serta taufiknya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan saum kita diterima dan ibadah Ramadan kita seluruhnya itu dijadikan sebagai bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.